Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Langkah kaki Yunce berhenti tapi dia tidak berbalik. Apa maksudmu dengan tidak menjual? Kata-kata pria parubaya berpakaian hitam itu mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan wajah cantik Jiruyan pun sedikit berubah. Hal semacam ini belum pernah terjadi di persekutuan pedagang bulu hitam, mungkin bisa dikatakan bahwa hal ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah persekutuan pedagang bulu hitam selama beberapa puluh ribu tahun. Aku benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja kukatakan. Pria parubaya berpakaian hitam perlahan berjalan menuju Yunce. Sikapnya tidak sehangat Jiruyan sambil melanjutkan dengan wajah dingin dan keras. Baru saja muncul berita tentang tuan yang menangkap roh kayu kerajaan ini. Dia ingin mengambil kembali semangat kayu kerajaan. Karena itu yang terjadi, transaksi ini akan dibatalkan. Kami mohon maaf tapi jangan khawatir, kami akan mengembalikan semua batu ungu Anda yang dalam tanpa melewatkan satu pun. Meskipun dia mengatakan permintaan maaf kami, cara dia berbicara jelas merupakan perintah yang tidak bisa ditolak. Ini, Jiruyan dengan cepat berjalan ke depan pria parubaya berpakaian hitam itu. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, persekutuan pedagang bulu hitam kami tidak pernah mengambil kembali sesuatu yang telah kami jual. Boleh, saya bertanya apa yang terjadi? Pria parubaya berpakaian hitam meliriknya. Meskipun dia sedang menatap Jiruyan, tatapannya masih dingin. Mulutnya bergerak sedikit saat dia mengirimkan transmisi suara singkat padanya. Tidak diketahui apa yang didengarnya tetapi wajah cantik Jiruyan tiba-tiba memburuk. Dia bahkan mundur selangkah, seolah-olah dia menerima ketakutan yang sangat besar. Saat Yunce hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan bocah roh kayu di genggamannya gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebuah tangan kecil mencengkeram erat ujung bajunya saat tubuhnya yang menggigil menyusut di belakangnya. Jelas sekali bahwa dia takut dengan kenyataan bahwa Yunce akan mengembalikannya. Yunce berbalik dan menatap langsung pada pria parubaya berpakaian hitam. Inikah cara persatuan pedagang bulu hitammu melakukan sesuatu? Tidak, sama sekali tidak. Sebelum pria parubaya berpakaian hitam itu belum berbicara, Jiruyan buru-buru menjawab. Mampu mengelola pameran perdagangan semacam ini berarti kemampuannya mengendalikan situasi sangatlah luar biasa. Namun, cahaya di matanya bergetar saat ini, sudah jelas bahwa dia benar-benar mengalami kerugian besar. Alasan mengapa persekutuan pedagang bulu hitam kita mampu melampaui alam Darkya selama 50.000 tahun adalah karena kepatuhan kita yang ekstrim terhadap prinsip-prinsip kita. Pelayan ini dapat meyakinkan Anda bahwa hal seperti mengambil kembali secara paksa sesuatu yang dijual belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja situasi ini sangat istimewa. Bagaimana dengan ini? Selama Anda bersedia mengembalikannya, kami tidak hanya akan mengembalikan semua 400 juta batu dalam ungu, pelayan ini juga bersedia memberi Anda 50 juta batu ungu, batu yang dalam sebagai permintaan maaf. Ini mengejutkan semua orang yang hadir, permintaan maaf atas 50 juta koin ungu yang dalam. Bahkan bagi orang-orang setingkat mereka, ini adalah jumlah yang sangat besar. Ketulusannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bersedia, Yunce dengan dingin tertawa. Serikat pedagang yang akan mengadakan pameran perdagangan yang teduh sebenarnya ingin membicarakan prinsip. Yunce tanpa henti mengejek, awalnya berpikir bahwa dia hanya akan menertawakannya tanpa peduli. Dia tidak menyangka Jiruyan langsung pucat dan menundukkan kepalanya. Dia menggigit bibirnya dengan keras, tanpa satu pun jawaban. Yunce menatap pria parubaya berpakaian hitam itu lagi dan berkata tanpa ekspresi, saya pikir Anda benar-benar salah memahami sesuatu. Saya sudah menyerahkan semua batu dalam yang harus saya bayar. Sekarang roh kayu kerajaan ini ada di tangan saya, transaksi sudah selesai. Kalau begitu,
400 juta batu yang sangat dalam adalah milikmu dan roh kayu ini milikku. Itu tidak lagi ada hubungannya dengan persekutuan pedagang bulu hitammu mengambil kembali. Anda sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Semua orang di ruangan itu menahan napas saat mereka saling memandang dengan cemas. Ini adalah wilayah persekutuan pedagang bulu hitam, jadi tidak ada yang berani bertindak. Banyak orang yang secara samar-samar bisa menebak identitas pria paruh baya berpakaian hitam ini, jadi mereka sangat ketakutan. Ini juga mengapa tidak ada yang berani bertanya pada Ji Ruyan tentang identitas pria berpakaian hitam itu. Siapa sangka Yun Ce akan bertindak begitu pantang menyerah di hadapan pria berpakaian hitam ini. Haha, anak muda, sebaiknya jangan terlalu impulsif, pria paruh baya berpakaian hitam itu tertawa. Kamu benar, karena transaksi sudah selesai, Andalah yang harus mengembalikan roh kayu kerajaan. Mengambilnya kembali secara paksa memang tidak pantas. Tetapi saya harus memperingatkan Anda, orang-orang yang menginginkan roh kayu ini adalah mereka yang Anda dan saya tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, lebih dari Anda daripada saya. Sebenarnya, akan lebih baik jika kamu dengan patuh mengembalikannya agar semuanya berakhir dengan baik. Saya khawatir Anda tidak dapat menangani konsekuensinya jika tidak demikian. Jelas sekali bahwa dia juga tidak ingin melepaskan segala bentuk kesopanan. Lagi pula, kemampuan Yun Ce untuk melemparkan 400 juta batu ungu tanpa mengedipkan mata sungguh menakjubkan. Itu jelas berarti dia memiliki pendukung dan latar belakang yang sangat kuat. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, jelas dia tidak akan memilih untuk menyinggung perasaannya sepenuhnya. Tapi dia tidak tahu bahwa, apalagi pendukung, Yun Ce bahkan tidak punya teman. Dia benar-benar sendirian. Tuan, jika 50 juta batu ungu dalam tidak cukup sebagai kompensasi, Anda dapat mengajukan persyaratan lainnya. Selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuanku, aku pasti akan memuaskanmu, kata Ji Ruyan lembut, cahaya di matanya dipenuhi dengan sedikit permohonan dan kecemasan. Saat Yun Ce hendak menjawab, transmisi suara Ji Ruyan tiba-tiba terdengar di samping telinganya, Tuan Ling Yun, tolong kembalikan dia. Situasinya jauh lebih buruk dari yang dapat Anda bayangkan. Ini melibatkan dunia bintang atas. Terlebih lagi, orang di depan Anda berasal dari latar belakang yang hebat. Manfaatkan fakta bahwa dia saat ini tidak bersedia menyinggung perasaanmu sepenuhnya untuk segera mematuhinya atau yang lain, dia tidak hanya akan mengambilnya kembali secara paksa, dia bahkan mungkin akan membunuhmu. Bagi alam bintang rendah, alam bintang atas adalah eksistensi yang mirip dengan istana di surga. Jika alam bintang atas benar-benar terlibat dalam hal ini, bahkan Raja Alam dari alam bintang bawah akan pucat ketakutan dan menyerahkan roh kayu sambil tersandung. Sayangnya, mereka baru saja bertemu Yun Ce. Dia menyipitkan matanya, berpura-pura tidak mendengar transmisi suara Ji Ruyan saat dia dengan dingin menertawakan pria paruh baya berpakaian hitam itu. Dia sudah menjadi milikku. Jika saya tidak ingin menyerahkannya, apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Tuan, Ji Ruyan berseru pelan. Hahaha, pria parubaya berpakaian hitam itu tertawa aneh tapi tidak ada senyuman di wajahnya. Sepertinya kamu lebih suka menjalaninya dengan cara yang sulit. Mengikuti perubahan nada dan ekspresinya, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi penuh tekanan. Hahaha. Yun Ce juga tertawa dengan cara yang sama. Apa? Karena bertanya dengan kulit yang tebal tidak akan berhasil, sekarang kamu ingin mencuri tanpa malu-malu di depan umum. Pria parubaya berpakaian hitam tidak lagi menjawab dan angin dingin yang gelap tiba-tiba naik. Seolah-olah dia adalah seekor elang hitam yang bergegas keluar malam dengan kecepatan guntur, dia membuka tangannya dan meraih bocah roh kayu di belakang Yun Ce. Ketika pria parubaya berpakaian hitam tiba-tiba mengambil tindakan, energi mendalam yang kuat di alam kesengsaraan ilahi melonjak di dalam ruangan,
segera menghamburkan orang-orang yang duduk di barisan depan dengan ketakutan. Yunce mendorong bocah roh kayu di belakangnya. Heaven's Meeting Sword kemudian muncul di tangannya saat dia membuka api penyucian dan menyambut pria berpakaian hitam yang menerkam itu dengan sapuan pedangnya. Kekuatan mendalam Yunce hanya berada di alam jiwa ilahi tingkat kedua sehingga dia tidak dianggap apapun di hadapan pria berpakaian hitam itu. Namun, pelemparan 400 juta batu ungu yang mendalam oleh Yunce dan aura bermartabatnya membuatnya khawatir tentang latar belakang Yunce. Inilah sebabnya meskipun dia telah mengambil tindakan, dia hanya mengincar roh kayu dan bukan Yunce. Dia tidak menyangka bahwa Yunce tidak hanya melarikan diri dengan panik di bawah pelepasan kekuatan kesengsaraan ilahi, dia juga benar-benar mengeluarkan senjatanya untuk menghadapi serangannya secara langsung. Penilaian berlebihan Yunce terhadap dirinya sendiri membuat pria berpakaian hitam itu tertawa, "Bodoh, kau mencari kematian." Sebelum suaranya belum terdengar, wajahnya tiba-tiba berubah. Badai energi yang datang padanya seperti naga banjir yang meluncur keluar dari laut. Tekanannya langsung mencekiknya, membuatnya terkejut. Bum bum bum. Saat suara ledakan besar yang tidak diperkirakan oleh siapapun terdengar, semua kursi dan meja batu hancur setelahnya. Pria parubaya berpakaian hitam mengeluarkan erangan tumpul di tengah badai energi yang dalam. Dia mundur dengan panik, namun dia masih terlempar dengan kejam, menabrak dinding batu di belakangnya, menghancurkan dinding yang dilindungi oleh pola mendalam tingkat tinggi menjadi berkeping-keping. Dia dengan keras mengangkat kepalanya, matanya tidak lagi memiliki kepastian gelap sebelumnya. Hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam yang ada di dalam diri mereka ketika lengan kanannya sedikit gemetar, hampir kehilangan perasaan. Adegan ini membuat semua orang di ruang batu tercengang, kekuatan menakutkan dari sebelumnya sebenarnya berasal dari seseorang di alam jiwa ilahi. Dan, itu sebenarnya secara langsung mengusir seseorang di alam kesengsaraan ilahi. "Apa yang kamu katakan tadi?" Yunce perlahan bertanya dengan mata menyipit. "Anda," ekspresi pria parubaya berpakaian hitam sudah banyak berubah. Ketika sensasi mati rasa di lengan kanannya berangsur-angsur menghilang, dia tiba-tiba berteriak ketika sambaran petir berwarna hitam keluar dari jari-jarinya yang terbuka. Dia menggenggam tombak panjang berwarna hitam pekat, mendesis dengan kilat yang menyerupai puluhan naga sejati yang menari dan menusukkannya ke Yunce. "Bintang petir jiwa hitam, dia benar-benar dari sekte jiwa," kata seseorang dengan lembut di ujung ruangan batu. Alis Yunce sedikit merosot, dengan kuat mendorong bocah roh kayu itu mundur lagi sebelum melompat ke depan. Petir berwarna hitam yang masuk itu seperti ular iblis yang menari namun dia benar-benar mengabaikannya dan mengirimkan bintang tenggelam bulan jatuh. Bocah roh kayu itu terlempar karena dorongan Yunce dan mendarat jauh. Dalam ketakutannya, dia tak berdaya duduk di sana dalam keadaan linglung, lupa untuk berdiri sejenak. Bahkan 30 meter di belakangnya ada Ying Yusan yang terkejut. Ketika dia melihat roh kayu kerajaan sudah dekat, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan bergegas mendekat, meraih bocah roh kayu itu. Bum bum, benturan tombak dan pedang sepertinya hanya berlangsung sepersekian detik. Petir berwarna hitam di tubuh tombak itu benar-benar tersebar saat tombak setinggi 9 kaki itu langsung dihancurkan menjadi bentuk bulan sabit. Seluruh tubuh pria parubaya berpakaian hitam itu tersentak di bawah kekuatan yang sangat besar sebelum dia sekali lagi dengan kejam dikirim terbang ke dinding di belakangnya, kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Ketika dia jatuh dari dinding batu yang sudah retak dengan suara keras, lengan pria berpakaian hitam, yang memegang tombak jiwa petir, menggigil karena mati rasa. Setetes darah merah pun secara mengejutkan mengalir dari sudut mulutnya. Setelah menghancurkan pria berpakaian hitam itu dalam satu serangan, Yunce meminjam kekuatan mundurnya dan membalikkan badan ke belakang. Membawa badai angin kencang saat dia menerkam Ying Yusan,
yang mendekati bocah roh kayu itu, dia menghancurkan tinjunya. Ying Yusan yang terekspos sama sekali tidak menyangka Yun Ce yang melompat ke depan akan langsung berbalik. Sebelum dia sempat mengangkat kepalanya karena kaget, tinju Yun Ce menghantam dadanya dengan keras. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur. Dia menyemburkan kabut berdarah sepanjang beberapa meter saat dia dikirim terbang di tengah jeritannya yang menyedihkan. Dia dengan kejam menabrak dinding batu di ujung ruangan batu dan menyebabkan seluruh ruangan berguncang hebat. Tubuh Ying Yusan jatuh ke tanah. Setelah beberapa kedutan hebat, genangan darah besar dengan cepat menyebar di bawahnya dan dia tidak lagi bergerak. Tidak ada satu orang pun di sekitar yang maju. Sebaliknya, mereka semua perlahan mundur ketakutan. Kekuatan mendalam Ying Yusan telah mencapai puncak alam jiwa ilahi, namun Yun Ce, yang jelas-jelas berada di alam jiwa ilahi tingkat kedua, dalam satu pukulan, hanya dalam satu pukulan, melukainya hingga titik kehilangan kesadarannya. ARG hahaha. Badai angin liar mengamuk di belakang Yun Ce saat gambar ular hitam besar muncul di belakang pria parubaya berpakaian hitam. Petir mendesis di sekujur tubuhnya saat gelombang aura yang sangat menakutkan dengan cepat menyebar keluar. Sekte jiwa, ular petir hitam. Seseorang berseru kaget. Nak, kaulah yang memintanya. Warna kulit pria parubaya berpakaian hitam menjadi gelap saat dia mengertakkan gigi. Listrik berderak. Mengikuti auman marah pria berpakaian hitam itu, gambar ular hitam itu tiba-tiba menjadi hidup dan membawa semua petir di tubuhnya saat itu meluncur ke tombak. Dalam sekejap, tombak jiwa hitam itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan jahat. Ia menyebarkan taring gelapnya dan mendatangi Yun Ce dengan kilat yang menakutkan. Pria berpakaian hitam itu marah setelah dipukul mundur 2 kali oleh Yun Ce. Ia tidak lagi berani meremehkan lawannya atau menahan diri sedikit pun. Faktanya, dia sudah mulai merasa takut dan panik, karena dia awalnya tidak menganggap Yun Ce di alam jiwa ilahi tahap awal sebagai apapun, jadi dia tidak khawatir sama sekali bahwa dia bisa melarikan diri dengan roh kayu kerajaan. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bahwa kekuatan sebenarnya dari Yun Ce, yang jelas-jelas memiliki kekuatan mendalam di alam jiwa ilahi tingkat kedua, sebenarnya cukup menakutkan hingga bertentangan dengan akal sehat. Apa yang dia takuti bukanlah Yun Ce tetapi nasib yang akan dia hadapi jika dia membiarkan Yun Ce mengambil roh kayu kerajaan itu. Itu lebih buruk dari kematian. 2 hari belum berlalu sejak Yun Ce mendapatkan Yin Vital Ice Phoenix milik Musuan Yin, jadi dia tidak sepenuhnya jelas di mana sebenarnya letak kekuatannya saat ini. Namun, begitu dia menyadari bahwa pria berpakaian hitam di tahap awal alam kesengsaraan ilahi ini tidak terlalu menekannya, dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Di depan serangan habis-habisan itu, Yun Ce mendorong bocah roh kayu itu menjauh lagi sebelum menghadapi serangan yang datang. Kali ini, bocah roh kayu itu telah didorong lebih jauh lagi. Namun, dengan Ying Yusan yang menjadi pelajaran bagi semua orang, tidak ada yang berani melangkah maju. Menghancurkan langit, menghancurkan bumi. Ular petir hitam pria berpakaian hitam itu sangat menakutkan dan serangan Yun Ce saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam badai energi yang ditimbulkan oleh Heaven's Meeting Sword, ular petir hitam itu segera ditekan. Namun, seolah-olah dia benar-benar marah, dia memekik dan menerkam badai energi yang dalam, melawan kekuatan pedang. Boom-boom. Seolah-olah guntur dari surga ke-9 turun ke alam fana, ruang batu bawah tanah yang tersembunyi mulai terbelah saat berguncang. Apa? Mata pria parubaya berpakaian hitam itu melebar, wajahnya yang terdistorsi tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak akan pernah percaya bahwa kekuatannya sendiri, seluruh kekuatannya, sebenarnya telah langsung diblokir oleh Yun Ce. Tidak. Harus dikatakan bahwa dialah yang telah memblokir kekuatan Yun Ce, dan dia nyaris tidak bertahan melawannya.
Wajah Yun Ce tetap tenang dan tenang. Sebagai perbandingan, lengan pria berpakaian hitam yang memegang ular petir hitam terus bergetar hebat saat keringat mengalir ke seluruh tubuhnya seperti sungai. Kekuatan luar biasa yang menekan tombak dan tubuhnya seperti gunung yang menjulang tinggi yang perlahan-lahan runtuh di atasnya. Saat pedang berat itu perlahan menekan, tombak jiwa hitam perlahan membungkuk dan ular petir hitam yang melingkarinya mulai meraung. Mata pria berpakaian hitam itu membesar karena teror yang semakin hebat mulai mengembun di dalamnya. Gemuruh, surga, Yun Ce menyatakan dalam pikirannya dan dengan demikian gerbang keempat dewa jahat terbuka tanpa ampun. Kekuatan Yun Ce meningkat secara eksponensial pada saat itu. Ular petir hitam yang mampu melakukan perlawanan dengan keras mengeluarkan teriakan tragis saat ia langsung terkoyak. Tulang-tulang di lengan pria berpakaian hitam itu benar-benar hancur dan dia terlempar oleh badai energi besar yang mengamuk, darah menyembur saat dia pergi. Selama penerbangannya, tombak jiwa hitam juga terlepas dari genggamannya. Yun Ce membuat gerakan meraih dan menyedot tombak jiwa hitam ke tangannya sebelum melemparkannya dengan keras. Tombak jiwa hitam itu melintas seperti bintang jatuh dan menusuk ke dada kanan pria berpakaian hitam itu dengan ketepatan yang tak tertandingi, tanpa ampun menusuknya. Jalur penerbangan horizontal tubuhnya kemudian dipaku dengan kuat ke tanah saat darah berceceran ke seluruh tanah. Ruang batu itu akhirnya sunyi. Selain suara darah yang menetes dengan cepat, bahkan suara napas siapapun pun tidak terdengar. Ji Ruyan berdiri terdiam tidak terlalu jauh, wajah cantiknya sudah kehilangan semua warna. Kerumunan praktisi dari alam Darkia di belakang menempel erat ke dinding, tercengang. Bersimbah keringat, apalagi mengucapkan sepatah kata pun, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Alam jiwa ilahi tingkat kedua, dalam beberapa konfrontasi langsung yang singkat, telah benar-benar menghancurkan seorang ahli alam kesengsaraan ilahi dan menimbulkan luka yang menyedihkan. Mereka belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mereka tidak bisa membayangkan jenis planet mana yang bisa memelihara monster seperti itu. Bocah roh kayu itu duduk di tanah, menatap Yun Ce sambil benar-benar linglung. Seolah-olah dia telah melupakan ketakutannya, matanya bersinar dengan sinar yang sangat terang. Yun Ce perlahan berjalan ke depan. Suara langkah kakinya yang bahkan tidak berat sama sekali, seakan menginjak hati setiap orang yang hadir. Dia datang ke hadapan pria berpakaian hitam itu, memandang rendah keadaannya yang menyedihkan saat ini dengan sikap acuh tak acuh dan dengan santai berbicara. Lain kali jika kamu ingin meminta sesuatu, sikapmu harus sedikit lebih lembut. Kalau tidak, jika kamu kurang beruntung bertemu orang sepertiku, kamu hanya akan mencari kematian. Dapat dikatakan bahwa Yun Ce telah melarikan diri sejak kedatangannya di alam Darkia. Lagi pula, dia tidak punya siapapun yang mendukungnya di sini. Faktanya, tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengannya. Karena itu, dia sama sekali tidak bisa menimbulkan gangguan apapun. Namun, meski dia tidak mencari masalah, masalah telah menemukannya. Namun, meski dia tidak mencari masalah, itu tidak berarti dia takut pada apapun. Saat ini, apakah kamu masih ingin aku mengembalikannya? Yun Ce tanpa ampun bertanya, suaranya tenang tapi dingin. Matanya menyapu tato ular hitam yang terungkap karena kerusakan yang terjadi pada pakaian pria parubaya berpakaian hitam. Saat pria parubaya berpakaian hitam itu membuka mulutnya, busa berdarah keluar. Saat ini, pria tersebut merasa seperti telah disalib dan ditempatkan di neraka. Rasa sakitnya begitu hebat, dia ingin mati. Kamu akan menyesali ini. Apakah aku akan menyesali ini atau tidak? Aku tidak tahu, sedangkan untukmu, kamu pasti akan menyesali tindakanmu. Kaki Yun Ce terbang keluar saat dia dengan keras menendang tombak jiwa hitam yang menembus tubuh pria berpakaian hitam itu, menyebabkan dia menjerit kesakitan saat darah muncrat kemana-mana.
Tombak jiwa hitam meninggalkan tubuh pria berpakaian hitam dan menembus dinding batu di atasnya. Pria berpakaian hitam itu berguling-guling di tanah dan menjerit ketika darah menyembur keluar dari lubang di dadanya seperti air mancur panas. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Orang yang muncul di wilayah persekutuan pedagang bulu hitam bukan hanya orang asing tapi seseorang yang bertindak sangat kejam. Semua orang yang hadir terkejut. Untuk orang seperti ini, entah latar belakang mereka begitu luar biasa sehingga mereka tidak menganggap penting persekutuan pedagang bulu hitam atau sekte jiwa di belakang mereka atau mereka benar-benar gila. Terlepas dari siapa dia, mereka sama sekali tidak berani memprovokasi dia. Pada saat itulah suara Jiruyan sekali lagi muncul di samping telinga Yunce. Tuan Ling Yun, cepat lari. Sekelompok orang mereka saat ini sedang bergegas dan ada Master Aula Alam Roh Ilahi di tengah-tengah mereka. Formasi pemenjaraan di sini telah saya buka. Anda harus cepat dan melarikan diri. Kalau tidak, mungkin sudah terlambat. Tatapan bingung untuk sementara berhenti di wajah Yunce. Alasan Yunce begitu kejam dalam berurusan dengan pria berpakaian hitam itu terutama untuk menakut-nakuti Jiruyan sehingga dia bisa lebih mudah memaksanya melepaskan formasi penjara di sini. Kalau tidak, jika dia harus menerobos dengan paksa, dia perlu membuang banyak waktu. Dia tidak pernah menyangka Jiruyan akan melepaskannya sendiri. Dia tidak mengerti mengapa wanita itu mau membantunya. Orang-orang mereka, dia menatap Jiruyan beberapa saat lagi, lalu segera tiba di samping bocah roh kayu. Meraih tangan anak itu, Yunce terbang ke langit dan bergegas pergi. Bang bang bang, formasi mendalam masih ada tetapi telah rusak saat dia melewatinya. Sepertinya Jiruyan tidak menipunya. Dia tidak mengalami sedikit pun perlawanan saat dia melewati 4 lapisan formasi penjara. Yunce mengeksekusi Extreme Mirage Lightning dan kemudian dengan cepat meningkatkan kecepatannya saat dia tiba-tiba menghilang ke langit gelap yang luas. Kegelapan alam Darkia sangat dalam dan mendalam, sehingga secara alami mudah untuk bersembunyi di dalamnya. Yunce bergerak langsung ke selatan, melewati sebagian kecil kota Darkia. Setelah memastikan tidak ada orang yang melacaknya dari belakang, dia akhirnya melambat. Setelah menemukan daerah terpencil dan tidak berpenghuni di dekatnya, dia berhenti dan segera menggunakan Hidden Flowing Lightning untuk menarik kembali auranya. Adapun anak ras roh kayu yang telah ditangkap oleh Yunce, dia tetap sangat diam sejak mereka melarikan diri sampai sekarang. Anak laki-laki itu tidak berteriak atau meronta sama sekali dan sangat tenang. Tidak ada suara yang terdengar di sekitar mereka saat Yunce merenungkan kata-kata Jiruyan, serta kata-kata pria berpakaian hitam. Kalimat ini melibatkan dunia bintang atas terutama membuatnya khawatir. Mungkinkah seorang tokoh bergengsi di dunia bintang atas telah mengetahui keberadaan roh kayu kerajaan? Jika demikian, bahkan jika dia memperbaikinya sekarang, tidak diragukan lagi itu adalah kebocoran besar. Bukan hanya dosa-dosa persekutuan pedagang bulu hitam yang benar-benar terungkap, sangat mungkin bahwa beberapa dunia bintang atas akan sangat marah. Kemungkinan besar sebagai akibat dari hal ini, dia akan dikejar secara besar-besaran di masa depan, tidak mengherankan bahkan jika seluruh kota disegel. Saat roh kayu kerajaan ini jatuh ke pangkuannya, dia kemungkinan besar terjerat dalam masalah besar yang juga melibatkan dunia bintang atas. Alam bintang atas adalah eksistensi yang tingkat keseluruhannya lebih tinggi dari alam Song Salju. Ini berarti jika situasinya benar-benar memburuk, maka alam Snow Song pun tidak akan mampu melindunginya, belum lagi dia saat ini telah melarikan diri dan hanya sendirian. Paling tidak, dia telah menggunakan nama palsu dan benar-benar mengubah wajahnya saat berada di persekutuan pedagang bulu hitam. Terlebih lagi, mengingat Moon Splitting Cascade miliknya yang berada di alam kesempurnaan luar biasa dan keahliannya yang tinggi dalam seni penyamaran, bukanlah tugas yang mudah untuk menemukannya.
Memang benar, satu-satunya hal yang mungkin dapat digunakan untuk menemukannya adalah batu giok hitam, yang diberikan Huo Ruli padanya. Lagi pula, Tuan Ji dari Persekutuan Pedagang Bulu Hitam telah mengetahui bahwa batu giok hitamnya berasal dari Huo Ruli. Semoga saja hal ini tidak menimbulkan masalah bagi alam Dewa Api. Kalau tidak, akan lebih baik baginya untuk meninggalkan alam Darkya sesegera mungkin setelah mendapatkan Wood Spirit Orb. Di tengah kegelapan, kedua murid bocah roh kayu itu menampakkan cahaya hijau yang luar biasa cemerlang, seolah-olah itu adalah dua kristal berkilauan tanpa cacat. Kedua mata bersinar hijau cemerlang itu sama sekali tidak memiliki rasa cemas dan teror saat bocah roh kayu itu menatap Yun Ce dan berkata dengan suara polos dan murni, "Senior, terima kasih banyak." Yun Ce menjadi linglung sejenak, lalu mencibir dan berkata, "Terima kasih. Oh, kamu tidak bisa cukup naif untuk percaya bahwa aku menghabiskan begitu banyak batu ungu yang dalam dan menyinggung kekuatan yang begitu besar hanya agar aku bisa menyelamatkanmu dari mereka, kan?" Mata bocah roh kayu itu tetap jernih saat dia menatap lurus ke mata Yun Ce. Tiba-tiba, anak laki-laki itu tertawa ringan sambil berkata, "Itu karena saya tahu bahwa senior pastilah orang yang baik." "Bocah kecil, kamu naif sekali, itu lucu." Suara Yun Ce sangat dingin. Namun, saat dia menatap kembali ke mata hijau anak laki-laki itu, pikirannya tiba-tiba menjadi tenang. Dia belum pernah melihat sepasang mata yang begitu murni dan polos. Seolah-olah dia sedang menatap ke dalam cermin tanpa cacat yang mengungkapkan kepadanya semua dosa di dalam hati dan jiwanya dan menyebabkan dosa-dosa itu tetap ada di hadapannya. Yun Ce tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Ia tak lagi berani menatap kembali mata anak itu. Dia dengan paksa mencoba menenangkan dirinya ketika dia berkata dengan suara yang tidak wajar, "Orang baik. Jumlah orang yang telah saya bunuh jauh melebihi jumlah orang yang Anda temui sepanjang hidup Anda. Anda sendiri tahu dengan sangat jelas bahwa alasan mengapa saya menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mendapatkan Anda adalah agar saya dapat mengambil Wood Spirit Orb ke dalam tubuh Anda. Maukah kamu dengan patuh mengambilkannya untukku atau aku harus mengambil tindakan sendiri?" Niat membunuh yang kental mulai keluar dari tubuh Yun Ce. Bagaimana mungkin seorang anak roh kayu bisa menahan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Yun Ce? Ketakutan akhirnya muncul di wajah anak laki-laki itu saat tubuhnya menyusut dan mundur. Namun, sepasang matanya yang dipenuhi rasa takut masih menatap Yun Ce dengan lekat-lekat. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Senior adalah orang yang baik, saya bisa merasakannya. Tolong, senior tolong lepaskan saya pasti akan membalas budi Anda." Mengamati keadaan ketakutan anak itu, tangan Yun Ce diam-diam mengepal. Hatinya menegang tetapi dia tetap menjawab dengan suara gelap, "Pembayaran kembali. Pembayaran terbaik yang bisa Anda berikan kepada saya adalah Wood Spirit Orb Anda. Sekarang, jangan seperti ini." Bocah roh kayu itu menggelengkan kepalanya sambil terus mundur. Kemudian, anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut, matanya berkaca-kaca hijau saat dia memohon, "Senior, saya mohon Anda melepaskan saya. Meskipun aku masih muda, aku tidak takut mati tapi, aku benar-benar tidak bisa mati di sini karena aku dan adikku adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan roh kayu yang tersisa yang memiliki garis keturunan. Adikku perempuan, tapi jika aku mati, garis keturunan bangsawan roh kayuku, bersama dengan harapan seluruh ras roh kayu, akan berakhir. Aku benar-benar tidak bisa mati. Senior, tolong biarkan aku pergi." Alis Yun Ce sedikit berkedut saat dia dengan dingin menjawab, "Itu adalah masalah ras roh kayumu. Hubungan apa yang mereka miliki dengan saya? Yang aku inginkan hanyalah bola roh kayumu." Dada Yun Ce terangkat saat suaranya menjadi lebih dingin dan kasar, "Bocah kecil, sekelompok orang itu pasti sedang mencariku sekarang.
Jadi, kesabaran dan waktu saya sangat terbatas. Sekarang saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk memutuskan. Entah Anda dengan patuh memberi saya Wood Spirit Orb Anda atau Anda dapat dengan paksa menghancurkan Wood Spirit Orb Anda sendiri. Pilihlah cara kematian mana yang lebih terhormat bagi Anda. Bagaimanapun, hasilnya sama bagi saya. Kalau tidak, jika kamu memaksaku untuk pindah, aku khawatir kematianmu tidak akan mudah. 10, 9, Senior, tolong biarkan aku pergi. Saya benar-benar tidak bisa mati. Bocah roh kayu itu berlutut di tanah sambil memohon ketakutan. 8. Yunce tidak bergerak saat dia mengeluarkan satu kata yang sedingin es dan acuh tak acuh sebagai tanggapan. Senior, ras roh kayu saya tidak pernah membahayakan organisme hidup lainnya. Kami juga tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat atau tidak dapat dimaafkan. Bahkan ketika kalian manusia secara praktis telah membunuh seluruh klan kami masih belum pernah melakukan tindakan jahat apapun terhadap manusia karena kebencian dan keputusasaan kami. Begitu banyak anggota klan saya yang meninggal. Ibuku, demi melindungiku, juga mati di tangan manusia. Bahkan saudara perempuanku, saudara terakhirku, telah terpisah dariku. Mungkin aku tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi seumur hidup ini. Kenapa? Di mana kami melakukan begitu banyak kesalahan hingga kalian manusia melakukan ini pada kami. 5. Yunce mendongak sambil menarik napas dalam-dalam. Senior, 2 air mata jernih perlahan mengalir di wajah bocah roh kayu itu. Ibuku pernah memberitahuku, bahwa meskipun manusia membantai kami, sebagian besar umat manusia sebenarnya terdiri dari orang-orang baik. Saya tahu bahwa senior adalah salah satu dari orang-orang baik ini. Karena ketika saya berada di samping senior, saya tidak merasa takut sama sekali, tidak seperti ketika saya bersama orang-orang jahat itu. 3. Nafas Yunce menjadi sedikit tidak stabil saat dia mengertakkan giginya. Senior, tolong biarkan aku pergi. Jika aku mati sekarang, aku tidak akan memiliki wajah untuk melihat orang tuaku. Jika, selama senior melepaskanku, aku pasti akan membalas budimu. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencapainya. 1. Tatapan jahat Yunce tertuju pada bocah roh kayu itu. Aku memberimu kesempatan tapi karena ini masih terjadi, sepertinya aku hanya bisa mengambil tindakan secara pribadi. Ini adalah nasibmu dan nasib seluruh ras roh kayu. Jika kamu memiliki kebencian, maka bencilah kami semau kamu. Tubuh Yunce tiba-tiba berubah ketika energi yang sangat besar melonjak ke lengan kanannya dan dia langsung menuju ke dada bocah roh kayu itu dengan tangan yang mencakar. Kekuatan itu lebih dari cukup baginya untuk dengan mudah menembus tubuh lemah bocah roh kayu itu. Senior, teriak bocah roh kayu itu. Mati! Arus udara sangat terkoyak ketika energi ledakan yang melonjak tiba-tiba menjadi kacau dan tersebar. Telapak tangan Yunce berhenti di dada bocah roh kayu itu seolah-olah terhalang oleh dinding. Apa yang aku lakukan? Apa yang sedang aku lakukan saat ini? Apakah dia benar-benar rela melupakan moral manusia untuk memadamkan kehidupan roh kayu tak berdosa yang tidak menyimpan kebencian atau dendam hanya demi kemungkinan menerima pelet giok penta semesta? Terlebih lagi, itu hanya seorang anak kecil. Seorang anak yang membawa masa depan seluruh ras roh kayu di punggungnya. Tidak, dalam 2 kehidupanku, karena kebencian dan kemarahanku, jumlah orang tak bersalah yang mati karena aku tidaklah sedikit. Jika bukan aku hari ini, dia akan tetap mati di tangan orang lain. Selain itu, saya mengeluarkan banyak batu yang sangat besar dan menyinggung kekuatan yang kuat untuk mendapatkannya. Seharusnya saya berhak menentukan nasibnya tanpa keraguan karena saya telah sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukannya. Tubuhnya membawa Wood Spirit Orb yang sangat saya butuhkan. Jika saya melewatkan kesempatan ini,
Mungkin saya tidak akan dapat menemukan Wood Spirit Orb lain yang cocok sebelum konvensi dewa yang mendalam. Aku tidak akan bisa bertemu Jasmine lagi. Dada Yunce naik turun dengan keras saat emosi yang kompleks dan kacau muncul di matanya. Telapak tangannya yang hampir menyentuh dada bocah roh kayu itu sebenarnya mulai bergetar hebat. Berkali-kali Yunce membenarkan tindakannya pada dirinya sendiri, tetapi telapak tangannya, yang seharusnya dapat dengan mudah mengambil nyawa anak itu kapan saja, tidak lagi mampu mengumpulkan energi yang sangat besar sekalipun. Apa yang perlu diragu-ragukan? Untuk waktu yang lama, semuanya hening. Seolah-olah dunia berhenti di sekitar keduanya. Bocah roh kayu yang ketakutan itu memperhatikan Yunce, wajahnya masih pucat pasi karena ketakutan. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Baru setelah angin malam yang sedingin es berhembus lagi, napas Yunce tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pertempuran untuk hidupnya. Yunce perlahan mengepalkan tangannya dan perlahan mengendurkannya. Petik 2. Pergi. Segera pergi. Saat dia berbalik dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam yang gelap, pandangannya mulai kabur. Namun, entah kenapa, hati dan jiwanya dipenuhi ketenangan. Mengapa menjadi seperti ini? Di mana aku berubah?